Pesan pelatih asal Malaysia untuk timnas Indonesia. Jika depak Shin Tae-yong, malah berakibat buruk. Pelatih asal Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah, mengatakan pemecatan Shin Tae-yong bisa berdampak buruk pada timnas Indonesia. Belakangan ini secara mengejutkan muncul tuntutan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan itu diminta pergi buntut kegagalan skuad Garuda di Piala AFF 2024. Shin Tae-yong dinilai telah gagal meloloskan Muhammad Ferrari dan kawan-kawan ke semifinal setelah pemain muda di bawah usia 22 tahun itu hanya menempati urutan ketiga klasemen akhir penyisihan grup B di bawah Vietnam dan Filipina. Ironisnya, timnas Indonesia yang sebenarnya hanya butuh satu angka dari hasil seri malah dipermalukan Filipina dengan skor 0-1 lewat titik penalti di kandang sendiri, Stadion Manahan Surakarta, Sabtu, 21 Desember 2024 lalu. Seharusnya netizen sebelum menuntut PSSI agar memecat Shin Tae-yong bisa melihat secara utuh dan bijak semua pertandingan timnas Indonesia U22 di Piala AFF. Apa penyebab utama kegagalan itu? Ucap Raja Isa Raja Akram Shah. Pengamat sepak bola asal Malaysia itu menganalisa kendala paling besar adalah kurangnya waktu persiapan dan jam terbang pemain muda itu di level internasional. Sehingga itu mempengaruhi performa timnas Indonesia secara global. Anak-anak muda ini pemain terbaik hasil binaan klub Liga 1 Indonesia. Meski begitu, Shin Tae-yong tak bisa langsung menjadikan mereka sebuah tim hebat hanya dengan persiapan minim. Apalagi sebagian besar awak timnas Indonesia itu belum punya pengalaman main di level senior internasional, ujarnya. Kekurangan paling mencolok, lanjut pria berdarah Bugis yang lama melatih klub-klub di Indonesia itu, darah muda yang melekat dalam tubuh pemain. Pemain muda cenderung belum pintar kontrol emosi. Itu tentu berpengaruh besar di permainan. Dengan pengalaman minim dan kontrol emosi lemah, itu yang dimanfaatkan pemain lawan untuk mengalahkan Indonesia. Contoh nyata bagaimana Muhammad Ferrari termakan provokasi pemain Filipina yang berakibat kartu merah, jelasnya. Jika Shin Tae-yong dipecat, jelas Raja Isa, Indonesia sendiri yang akan rugi besar dan bakal menerima risiko berat. Karena timnas Indonesia sedang fokus dan punya kans lolos dari putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026. Keputusan final ada di tangan Ketum PSSI Erick Thohir. Apakah dia mengikuti keinginan netizen atau mempertahankan Shin Tae-yong untuk meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Apapun keputusan Erick Thohir nanti punya risiko masing-masing, ujarnya. Apa yang terjadi dengan timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga? Kualifikasi Piala Dunia 2026 masih jadi rahasia yang hanya diketahui Tuhan. Jika Shin Tae-yong dipertahankan, belum jaminan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Begitu pula pelatih baru yang menggantikan Shin Tae-yong. Karena Indonesia masih punya 4 pertandingan berat di babak ini. Pengalaman selama ini, pergantian pelatih di tengah jalan sering malah berakibat buruk, paparnya. Raja Isa pun mencontohkan Arab Saudi yang mengganti Roberto Mancini dengan Hervé Renard. Tapi hasilnya, Hervé Renard yang dinilai lebih tahu atmosfer sepak bola Arab Saudi malah membuat tim itu dikalahkan timnas Indonesia. Hervé Renard di timnas Arab Saudi jadi contoh buruk. Tapi pergantian pelatih timnas Australia dari Graham Arnold ke Tony Popovic jadi contoh bagus. Nah, sekarang terserah Erick Thohir dan rakyat Indonesia akan memilih yang mana dari dua contoh itu, tuturnya. Menurut Raja Isa, pergantian Shin Tae-yong nanti akan merusak ekosistem sepak bola Indonesia yang sudah mulai terbangun di timnas Indonesia dengan prestasi berhasil meloloskan semua level di Piala Asia. Sejak Shin Tae-yong melatih timnas Indonesia, ekosistem sepak bola Indonesia mulai terbentuk, meski belum sempurna. Nah, pelatih baru nanti akan malah merusak ekosistem itu. Karena menurut saya, sebuah negara harus punya karakter sepak bolanya secara nasional. Dan itu yang sedang dilakukan PSSI dan Shin Tae-yong, pungkasnya. Tak mau kegagalan ke Olimpiade Paris 2024 terulang, PSSI bakal persiapkan timnas Indonesia U23. Kegagalan timnas Indonesia U23 bermain di Olimpiade Paris 2024 telah menyadarkan pihak PSSI bahwa mereka juga perlu menyiapkan skuad Garuda Muda. Karena itu, PSSI berniat mempersiapkan dengan matang timnas Indonesia untuk menghadapi Piala Asia U23 2027. PSSI bakal persiapkan timnas Indonesia U23 dengan baik.
Sebagaimana diketahui, cabang olahraga sepak bola Indonesia gagal mentas di Olimpiade Paris 2024 seusai menelan kekalahan pada laga kualifikasi terakhir kontra Guinea dengan skor 0-1 Mei lalu. Padahal, jika skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil meraih kemenangan di situ, maka timnas Indonesia dipastikan akan tampil di Paris. Kami hanya terpaut satu pertandingan untuk lolos kualifikasi Olimpiade Paris 2024 saat itu. Akan tetapi, itu sudah berlalu, kata Erick Thohir dikutip dalam video di unggahan Instagram pribadinya. Dalam 2 tahun ke depan, tepatnya pada 2027, ada Piala Asia U23 yang juga menjadi kualifikasi untuk ke Olimpiade. Jadi, kami harus memulai program dari sekarang, tegasnya. Masih sakit hati timnas Indonesia U23 gagal ke Olimpiade Paris 2024. Pada saat itu, Indonesia harus berhadapan dengan Guinea karena gagal meraih posisi ketiga pada Piala Asia U23 2024. Marcelino Ferdinand dan kolega tunduk dari Irak dengan skor 1-2. Sebagai informasi, 3 peringkat teratas di Piala Asia U23 2024 mendapatkan tiket untuk langsung lolos ke Olimpiade Paris 2024. Sayangnya, Indonesia gagal meraih tempat ketiga sehingga harus melewati satu laga lagi yang pada akhirnya pun menelan kekalahan. Timnas Indonesia U23 bisa dibilang tampil cukup gemilang di Piala Asia U23 2024 lalu. Anak asuh Shin Tae-yong berhasil keluar dari grup A sebagai runner-up dengan koleksi 6 poin dari 2 kali menang dan sekali kalah. Setelah itu, di babak 8 besar, timnas Indonesia U23 mampu lolos secara dramatis atas Korea Selatan melalui babak adu penalti yang berakhir dengan skor 11-10. Sayangnya, di babak semifinal, mereka tumbang dari Uzbekistan dengan skor 0-2 dan kemudian kembali menelan kekalahan di perebutan tempat ketiga dari Iran dengan skor 1-2. Bersatu kita satu, bersama meraih impian. Harum nama Indonesia, di dunia kami banggakan. Langkahmu, langkahku, kita satu tujuan. Pantang mundur, demi kejayaan.